Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam litafriqi bainal butlani was-sihhati wal halali wal haram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammad alladhi bayyana lana al-ahkam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal ahkam, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang wudu, masih membahas tentang rukun wudu, yaitu sampai ke membasuh tangan. Kita tabarruk dari kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah. Qala al-musannif al-alim wal-allama al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Ar-rabi masu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi. Rukun yang keempat, mengusap sebagian dari kulit kepala atau dari rambutnya. Fayakfi walau ba'da sya'ratin. Maka cukup walaupun sebagian rambut. Wa syartu sya'ri alladhi yasihu al-mashu 'alayh alla yakhruja bil maddi an haddi ra'si min jihati nuzulihi. Dan syarat rambut yang sah untuk diusap yaitu tidak boleh keluar dari batas kepala melalui jalur turunnya. Coba buka ini selambunya. Nah, jadi yang keempat, rukunnya wudu mengusap kepala, ya. Ini mengusap kulit kepala atau rambutnya. Jadi cukup walaupun satu rambut, ya. Satu rambut gini diusap, itu sudah cukup. Dengan syarat rambut ini ketika turun tidak boleh keluar dari batas kepala. Misalnya rambutnya panjang, ya. Rambutnya panjang, diusap bagian yang panjang. Misalnya rambutnya ibu-ibu kan panjang, rambutnya sampai ke kaki, yang diusap di ujung bawah, ya. Setelah membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh rambut yang ada di bawah karena panjang. Ini boleh asalkan ketika ditarik rambutnya ini masih di batas kepala, bukan tumbuh dari sini, ya, atau tumbuh dari sini. Yang tumbuh dari sini tidak sah. Mengusap itu tidak cukup. Nah, selama rambut itu tumbuhnya di kepala, maka walaupun panjang diusap ujungnya saja, ini boleh, ya. Kalau tidak punya rambut, ya berarti kulitnya, misalnya botak, ya. Nah, ini contohnya, ini pas ada yang tidak pakai kopiah ini. Siapa ini? Kures, ya. Ini masuk ketentaraan ini, ya. Apa? Ke lautan. Ya, itu contoh rambut yang ada di kepalanya, nggak ada yang tumbuh di luar kepala. Ini rukun yang keempat, yaitu membasuh kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima, membasuh dua kaki beserta dua mata kaki, ya. Jadi kita itu punya mata empat, ya. Di atas dua mata ini, di bawah ada dua, yaitu mata kaki, ya. Kanan kiri itu ada dua. Apa mata kaki itu? Al-ka'bani humal admanil barizani bainal qadam wassaq. Mata kaki, kata orang Jawa itu apa?
Polo ya, polo. Polo itu adalah dua tulang yang menonjol di antara kaki dan betis. Wa fi kulli rijlin ka'bani. Dan di setiap kaki ada dua polo. Ya, berarti kita punya berapa mata? 6 ya. 6. Di atas dua mata ini, di bawah setiap kaki punya dua mata, yaitu mata kaki. Ini mata kepala. Nah, yang dimaksud mata kaki yaitu tulang yang menonjol di antara kaki dan betis. Ini saya tunjukkan nih. Jangan menunduk ya. Biar paham nanti kalau mengajar. Biar paham, ini menonjol. Tulang yang menonjol di antara kaki bainal qadam wasaqih dan betis. Nah ini. Ya, jadi ada dua, di sini ada. Nah ini wajibnya membasuh ketika wudhu kaki sampai ini. Wa yajibu ghuslu juz'in minas saqi, dan wajib membasuh bagian dari betis liyata'akkada min ghuslir rijli kulliha, supaya bisa memastikan membasuh kaki seluruhnya. Nah, wajib dilebihkan dari mata kaki. Betisnya ini ada yang ikut dibasuh. Ya, coba yang belakang berdiri biar kelihatan. Bima, Kozi, ya, Kures, kelihatan ini. Nah, wajib membasuh lebih dari mata kaki. Betis ini ada yang ikut dibasuh. Karena apa? Untuk memastikan bahwa kaki sampai mata kaki ini telah terbasuh. Kalau hanya sampai sini, jangan-jangan bagian sini belum terbasuh. Nah seperti itu. Oke, paham gak? Jadi betisnya ini harus ikut terbasuh juga. Karena ada kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa menyempurnakan yang wajib maka menjadi wajib. Ya. Kemarin saya analogikan, kita mau naik ke atas atap wajib. Untuk menaiknya itu pakai tangga, maka tangga menjadi wajib. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang kelima. As-sadisu at-tartib. Yang keenam adalah urut. Maksudnya apa? Pertama niat, kemudian basuh muka, setelah itu basuh tangan sampai siku, setelah itu mengusap kepala, setelah itu yang kelima membasuh kaki, yang keenam urut, harus urut, gak boleh dibalik ya. Saya kaki dulu aja yang wudhu dari bawah, gak boleh ya. Kata Rasulullah, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah sesuai dengan dari mana Allah memulai ya. Dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi kata Allah, basuh muka, setelah itu tuh wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiq sampai siku, wamsahu biru'usikum, setelah itu usap kepala, wa arjulakum, dan basuh kaki. Maka harus urut ini, tertib. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a murattaban. Karena alasannya selain kata Rasulullah tadi, Rasulullah itu kalau wudu urut ya. Dari kepala dulu baru tangan, setelah itu kaki, setelah itu kepala, baru kaki. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, innallaha dzakaral mamsuha bainal maghsulaini wa dzalika linuqtatit tartib. Allah menuturkan dalam Al-Qur'an anggota yang diusap di antara anggota yang dibasuh. Dan itu tujuannya berfaedah tartib. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan anggota yang wajib diusap di antara dua anggota yang wajib dibasuh. Basuhlah mukamu, kemudian basuh tangan, setelah itu usap.
kepala dan basuh kaki. Ya, jadi antara kepala yang diusap ditaruh di antara basuh tangan dan basuh kaki. Beda ya. Antara basuh dengan usap itu lainnya. Bedanya kalau basuh air wajib mengalir. Wajah airnya mengalir. Di tangan airnya mengalir. Di kaki airnya mengalir. Lain dengan usap. Kalau usap itu pokoknya air nyentuh. Ya, pokoknya air nyentuh. Walaupun hanya didulit gini. Ya, disentuhkan gini. Ini sudah sah. Maka wajib tertib. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, Allah menurunkan Al-Quran dan di sana disebutkan tentang wudhu, menyebutkan anggota yang diusap di antara anggota yang dibasuh itu berfaedah tertib. Mas'alatun, satu masalah. Ar-tartib wajibun fi kulli wudhu'in illa fi mas'alatin wahidatin. Tertib itu wajib di setiap wudhu. Ya, kapan saja kita wudhu, siang, malam, ya, itu wajib tertib. Kecuali dalam satu masalah. Ada satu wudhu yang kita tidak wajib tertib. Fama hiya, apa itu? Idan ghamasa fil ma'i walau lahdatan wa nawal wudhu wa huwa munghamisun saqata wujubut tertib. Yaitu ketika kita menyelam dalam air, menyelam selulup ya, kepala, kaki menyelam semua dalam air dan kita niat wudhu, maka gugurlah kewajiban tertib. Ya, misalnya anak-anak mandi di sumber taman ya, atau di sumber maron, langsung nyelam ke dalam. Setelah di dalam niat wudhu, saya niat wudhu fardu karena Allah, cukup, nggak usah tertib ya. Kalau menyelam semua anggota tubuhnya ya. Nah, misalnya nanti ya saya ingin membuktikan, amalkan, silakan buktikan ya. Datang ke sumber taman, nyelam, setelah itu niat wudhu. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah, cukup, gak usah tertib. Ya. Wa huwal mu'tamad inda Nawawi. Ini adalah qaul yang mu'tamad menurut Imam Nawawi. Lianna tertib yang sulu fi lahadatin latifatin. Karena tertib itu bisa terlaksana walaupun dalam waktu yang sangat sebentar. La tudraku bil hissi, tidak diketahui dengan panca indera. Jadi menurut Imam Nawawi, ini yang muktamad, yang kuat. Kalau ada orang masuk ke air dan niat wudhu, maka gugurlah, gak wajib tertib. Wa indar Rafi'i, adapun menurut Imam Ar-Rafi'i, la budda minal mukti zamanan yumkinu fihi taqdirut tertib. Menurut Imam Rafi'i harus diam di air selama sekiranya bisa tertib ya. Jadi masuknya ke air itu harus umpama orang wudhu selesai ya, misalnya masuk ke air niat wudhu, saya niat wudhu karena Allah. Nah, ya, gerakkan kepalanya, wajahnya, tangannya, setelah itu kepalanya, kakinya gerakkan, selesai ya. Itu menurut Imam Rafi'i. Cuman yang kuat, yang muktamad, pokoknya sudah menyelam niat wudhu, sudah selesai wudhunya. Paham gak? Dan ini dulu pernah ya saya nyampaikan, Habib Alwi Al-Idrus itu kalau mengajar tentang fikih menyampaikan, ketika ada dua pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka yang kuat adalah Imam Nawawi. Sama dengan Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Ketika ada dua pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, maka yang lebih kuat adalah Imam Ibnu Hajar. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa melaksanakan ibadah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نأمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم